Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen pembimbing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Vina Natul Izzah dan pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi Project Based Learning kelompok kami. Pada presentasi ini, kelompok kami akan membahas PBL dengan judul Identifikasi Pengurangan Limbah Sampah pada Titik Logistik Batam yang ada pada area perusahaan ekspedisi JNT Express Bengkong Laut. Presentasi ini berfokus pada pengelolaan limbah operasional di JNT Express Bengkong Laut, serta keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama Rifki Effendi sebagai anggota kelompok, yang kedua Muhammad Nabil Adityawan, yang ketiga Muhammad Al-Barikoh, yang keempat Cindy Kasita Maripa, yang kelima Jessica Jovan Vansely, lalu yang terakhir Nuha Nushaibah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan pemateri pertama untuk menyampaikan materi mengenai latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan yang akan dibacakan oleh Nuha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Latar belakang. Latar belakang identifikasi dari pengurangan limbah sampah pada area perusahaan ekspedisi JNT Express Bengkong Laut ini adalah dikarenakan kami melihat pertumbuhan e-commerce yang sejalan lurus dengan meningkatnya volume paket dan limbah operasional seperti plastik, kardus, bubble wrap, dan lain-lain. Sedangkan juga timbul dampak negatif dari hal ini, yaitu seperti pencemaran lingkungan yang meliputi tanah, air, udara, dan gangguan kesehatan. Slide selanjutnya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam identifikasi PBL atau Project Based Learning kami ada 4, yaitu 1. Bagaimana alur pengelolaan limbah di JNT Express Bengkong Laut saat ini berdasarkan hasil survei dan wawancara. 2. Bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam praktik pengelolaan limbah di JNT Express Bengkong Laut. 3. Bagaimana peran warga negara atau citizenship responsibility dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan limbah di sektor JNT Express Bengkong Laut. Dan yang keempat, bagaimana strategi edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan limbah di sektor logistik JNT Express Bengkong Laut. Slide selanjutnya. Tujuan penelitian. Ada 2 tujuan penelitian dalam identifikasi PBL kami, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana detail dari tujuan umum ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan limbah operasional di JNT Express Bengkong Laut, serta mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dan tanggung jawab warga negara dalam meningkatkan kesadaran pengelolaan limbah di sektor logistik. Dan tujuan khusus meliputi 4 hal, yaitu 1. Mengetahui alur pengelolaan limbah operasional. 2. Identifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila. 3. Menganalisis peran warga negara. Dan yang keempat, merumuskan strategi edukasi yang efektif. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, saya persilakan pemateri berikutnya untuk melanjutkan materi mengenai tujuan pustaka yang akan dibacakan oleh Rifki. Kepada Rifki, kami persilakan. Kami meninjau masalah ini dari 2 perspektif utama. Pertama, perspektif Pancasila. Sila ke-1 mengajarkan bahwa lingkungan adalah ciptaan Tuhan yang wajib dijaga. Pengelolaan limbah yang buruk melanggar tanggung jawab moral ini. Sila ke-5 menekankan keadilan sosial, di mana masyarakat berhak atas lingkungan sehat. Beban sampah tidak boleh ditanggung publik sementara, keuntungan hanya dinikmati perusahaan. Kedua, perspektif warga negaraan. Ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 28H dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang tanggung jawab produsen atau Extended Producer Responsibility. Pengelolaan limbah juga kami anggap sebagai bentuk bela negara non-fisik. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, saya persilakan pemateri berikutnya untuk melanjutkan materi mengenai metode pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan memaparkan tentang metode pengumpulan data. Kami menggunakan pengumpulan data dalam Project Based Learning ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui 3 cara, yaitu yang pertama, observasi lapangan. Kami melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan kerja, jenis sampah yang dihasilkan, serta alur pengelolaan limbah sampah di JNT Express Bengkong Laut. Yang kedua,
wawancara struktur. Kami melakukan wawancara dengan salah satu karyawan JNT Express Bengkong Laut, yaitu Kak Rio, untuk memperoleh informasi terkait jenis sampah, sistem pengolahan limbah sampah, SOP, dan kendala yang dihadapi. Yang ketiga, dokumentasi. Kami menggunakan pengumpulan data berupa foto kegiatan survei, kondisi tempat sampah, serta aktivitas operasional sebagai bukti pendukung hasil penelitian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Cindy atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan pemateri berikutnya untuk melanjutkan materi mengenai dokumentasi kegiatan yang akan dibacakan oleh Jevika. Kepada Jevika dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dokumentasi kegiatan pada minggu ke-9. Pada dokumentasi ini terlihat proses survei dan wawancara antara anggota kelompok dengan pihak JNT Express Bengkong Laut yang dilakukan di area gudang. Dalam kegiatan ini, sebanyak 3 orang anggota kelompok hadir langsung ke lokasi untuk melakukan wawancara. Sementara anggota kelompok lainnya berhalangan hadir karena memiliki keperluan lain. Percakapan dalam wawancara tersebut membahas beberapa hal antara lain jenis limbah padat operasional yang paling sering dihasilkan di area gudang, seperti botol plastik, gelas plastik, dan kemasan. Selain itu, dibahas juga cara karyawan membuang sampah sehari-hari, apakah sudah dilakukan pemilahan atau masih dicampur. Selanjutnya, pihak JNT menjelaskan alur pembuangan akhir limbah, mulai dari proses pengumpulan sampah di gudang hingga pengangkutan oleh pihak-pihak terkait. Wawancara juga membahas perkiraan volume limbah yang dihasilkan setiap hari, baik pada hari kerja maupun akhir pekan, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah di area operasional. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data langsung dari pihak JNT Express Bengkong Laut sebagai dasar analisis pengelolaan limbah padat operasional dalam kegiatan PBL. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan pemateri berikutnya untuk melanjutkan materi mengenai profil proyek PBL yang akan dijelaskan oleh Albar. Kepada Albar kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan profil objek PBL kami, yaitu JNT Express. JNT Express adalah perusahaan ekspedisi dengan visi menjadi terdepan melalui layanan cepat dan terpercaya, serta misi memberikan solusi pengiriman yang efisien dan ramah pelanggan. Secara operasional, JNT memiliki 3 tahapan utama: pick-up barang dari pengiriman, sortir di gudang, dan distribusi ke alamat tujuan. Kami memilih JNT karena aktivitas logistik menghasilkan 5 kemasan dalam jumlah besar, relevan dengan isu pengelolaan sampah dan berkelanjutan di lingkungan. Permasalahan utama yang kami angkat adalah pengelolaan limbah seperti plastik, kardus, dan strapping yang terdampar pada penumpukan sampah, biaya pengelolaan tinggi, dan potensi pencemaran lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Albar atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan pemateri terakhir untuk melanjutkan materi mengenai kesimpulan, saran, serta rekomendasi yang akan dibacakan oleh Adit. Kepada Adit kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan, yaitu pengelolaan sampah di JNT Express Bengkong Laut menunjukkan bahwa kegiatan operasional menghasilkan berbagai jenis limbah, terutama limbah plastik, kardus, dan residu sortir. Upaya yang dapat dilakukan saat ini meliputi pemilihan sederhana, pengumpulan berkala, serta kerjasama dengan pengelola sampah setempat. Next. Selanjutnya, saran dan rekomendasi. Yang pertama ada implementasi program daur ulang internal. Yang kedua, penggunaan bahan kemasan ramah lingkungan. Yang ketiga, edukasi bagi karyawan dan pelanggan. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak eksternal. Yang kelima,
optimasi proses operasional agar kuantitas sampah berkurang. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi secara berkala. Baik, terima kasih. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen pembimbing. Mohon maaf apabila selama memandu presentasi terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.